warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'mah, lahul fadl, wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Wa qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi bersabda, jika kalian melintasi taman surga, maka mampirlah ke taman itu. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hiya?" Apa yang kau maksud taman surga? Kata Nabi, majalisil al-ilm. Tempat-tempat digelarnya majlis-majlis ilmu, atau halq az-zikr, atau termasuk juga majlis-majlis digelarnya halaqah zikir. Wa qala Nabi aidan, dalam hadis Nabi lain, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilm." Barang siapa mendatangi satu tempat, kata Nabi, dalam rangka mencari ilmu, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang itu, kata Nabi, Allah bermudah langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan semakin sering kita ikut ta'lim, kita ya seolah-olah berada di taman-taman surga. Semakin sering kita ta'lim, insyaallah kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita hari ini sesuai yang tertulis, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Materi ini kayaknya tahun lalu sudah saya sampaikan, tapi akan ada yang mungkin saya ulangi dan ada yang mungkin saya tambahin. Ini sampai jam berapa nih? Ada tanya jawab nggak? Ada ya? Mau pada kerja ya? Ya, apa pensiunan semua ya? Baik, yang pertama kita ambil materi yang dekat, yang apa namanya, yang sama situasi kita saat ini, yaitu tentang Ramadan ya. Yang pertama, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang makan sahur. Makan apa? Makan sahur. Makan sahur. Dulu jemaah, puasa kita ini itu sebelum turun nanti 187 surah Al-Baqarah. Kalau 183 apa itu? Hah? Bunyinya apa itu? Ya kutiba alaikumusiyam. Nanti panjang syahrul Ramadan alladzi, nanti wa idza sa'alaka ibadi, terus ke atas, pojok atas sebelah kiri, terus ada hidayat pula ini sebelah kiri itu uhilla lakum lailatus shiyam. Dulu puasa ini, Pak, ya, puasa itu habis Isya itu puasa lagi. Coba bayangkan itu. Persis kayak Jumatan, ada awalnya itu. Dulu Jumatan kita, Pak, kayak Idul Fitri. Iya, Bu ya. Idul Fitri itu saya tanya dulu, khutbah dulu atau sholat dulu? Sholat dulu kan? Dulu sholat Jumat juga seperti Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Tiba-tiba ketika Nabi udah habis sholat 2 rakaat, Nabi berdiri khutbah. Seperti Idul Fitri. Tiba-tiba di luar sana ada menjual barang 10.000 tiga, bahasa kita begitu, 10.000 tiga di luar 1.000 pada pedagang. Ternyata para pedagang itu di luar masjid zaman dulu sudah ada itu. Bukan sekedar di mana itu? Yang pak-pak sini nih, Al-Kausar itu. Ya, bukan sekedar zaman sekarang, zaman dulu sudah ada itu. Di luar masjid ada pedagang. Apa terjadi? Wa taraku qaqaima. Mereka meninggalkan Muhammad ketika engkau khutbah Jumat. Berdiri Nabi, amma tabur satu-satu gitu. Memang begini, minta izin, keluar kabur dia, ya, nggak kembali lagi. Nah ya, satu-satu keluar.
mereka meninggalkan Muhammad dalam keadaan berdiri. Kul ma indallahi khair minallah wa minat tijarah. Sesungguhnya yang di sisi Allah itu lebih bagus daripada permainan dan perdagangan. Akhirnya dibalik ceng. Sekarang Jumatan apa? Khutbah dulu, baru sholat. Dulu puasa gitu, habis Isya itu puasa lagi tuh. Nanti ini ceritanya bisa diambil kajiannya dalam kitab Asbun Nuzul Imam Suyuti. Ya, Asbun Nuzul. Puasa besok. Jadi habis maghrib tuh buka puasa sampai Isya, habis itu puasa lagi. Tidak ada sahur. Tersebutlah sebuah cerita seorang bernama Qais, capek dia siang bekerja, dia menunggu istrinya membuat buka puasa, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba tertidur suaminya sampai Isya. Celaka engkau suamiku, Isya, engkau harus puasa lagi sampai besok. Mau tidak mau puasa kan, habis Isya nggak boleh makan, nggak boleh berhubungan gitu. Apa terjadi? Akhirnya dia puasa di tengah hari besoknya, kan hampir 2 hari itu pingsan gitu. Satu riwayat pertama. Yang kedua Imam Bukhari. Apa itu? Umar bin Khattab ketika habis Isya dia mengadakan hubungan suami istri. Bagaimana orang pengantin baru makan kurma di situ, minum di situ, berhubungan di situ sebelum Isya? Kapan maghribnya itu? Ya, kalau pengantin baru begini nih, sebulan dia nggak berhubungan, botak kepalanya. Betul nggak? Coba, paling berapa dari jam 6 sampai jam 7? Jam 7 1 jam. Mau ngapain 1 jam? Kita aja makan aja nyantai dulu kan, nggak bisa langsung ngapa-ngapain. Akhirnya datanglah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafath. Dihalalkan bagi kalian di waktu malam ar-rafath ila nisaikum, mengadakan hubungan suami istri. Yep. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalian pakaian buat istrimu, istrimu pakaian terhadap dirimu. Nah inilah ayatnya ibu bapak yang membuat setelah Isya boleh lagi lanjut makan ya. Nah, lanjut makan kolaknya, apa lagi? Seblaknya lanjut itu. Dan ada sahurnya. Dan kata Nabi, sahur kalian supaya pembeda sama non muslim. Orang Yahudi juga puasa nggak pakai sahur. Kita ada sahurnya. Walau bijur'atil ma, dan kalian kata Nabi harus makan sahur. Kenyang saya Pak, udah makan tadi malam. Emang kemana? Jam 11 malam saya pergi keluar cari mie gacoan. Ini gacoan saya masih buka ya. Ya, dari mie gacoan ya, makan dia kenyang. Kata Nabi tetap bangun sahur dan makan sahur walau bijur'atil ma, walaupun sekedar minum air seteguk. Apa sebabnya? Ini rahasianya nih. Yang pertama makan sahur itu ibu-ibu, bapak, pertama ya, hidangan itu adalah hidangan Allah. Kita nggak punya hidangan dari langit. Yahudi punya manna wassalwa. Nasrani punya hidangan dari langit. Allahumma anzilna alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Hidangan kita apa kaum muslimin? Makan sahur. Makanya kata Nabi kalau datang makan sahur, waktu sahur kata Nabi kepada para sahabat, hayya na'kul bitu'amil barakah. Sini kalian, ini ada makanan yang diberkahi oleh Allah. Sini kita makan makanan Tuhan ini. Ya. Jadi makanan yang buat istri kita, yang nyiapin anak kita, yang rapiin mungkin pembantu kita. Tapi hakikatnya hidangan itu hidangan Allah itu. Sebab makanan nanti kita akan makan untuk menguatkan badan kita untuk beribadah kepada Allah di waktu siang. Harus dimakan. Makan nasi, sayur, jengkol, nggak apa-apa. Ya, dimakan itu supaya nanti kita untuk mengambil syarat. Syarat apa pertama? Ada anjuran Nabi, orang yang makan sahur itu adalah hidangan yang diberkahi. Yang kedua, nah ini dia, innallaha, sesungguhnya Allah,
wa malaikatahu, dan malaikat, yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah ibu-ibu dan malaikat, Allah malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Tuh. Yang ada kan begini, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Tuh. Tapi kepada kita juga Allah bersolawat itu. Ketika apa kita? Sahur. Makan sahur. Jangan tidak makan sahur. Dapat doa malaikat. Apa doa dari Allah? Apa salawat dari Allah itu, kata para ulama, adalah bahwa hamba yang makan sahur itu dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, dilimpahkan kasih sayang oleh Allah. Satu. Apa yang dimaksud dengan salawat malaikat adalah doa malaikat terhadap orang yang makan sahur. Didoakan malaikat kita. Nah, tadi kan dulu kita kan orang-orang yang didoakan para malaikat. Malaikat mendoakan orang makan sahur. Jangan tidak makan sahur. Ya, dua. Yang ketiga, udah saya sebut tadi di depan. Apa itu? Bahwa makan sahur ini supaya pembeda mana umat Nasrani yang puasa sama Yahudi, mana umat Islam. Mereka tidak makan sahur, kita makan sahur. Bedain. Pak Ustaz, terus zikirnya apa? Apa zikir yang paling abdul ketika sahur? Langsung Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, zikir yang dianjurkan, Pak, istighfar. Ya, astagfirullah. Ya, habis makan sahur gitu duduk-duduk gitu nunggu sholat subuh. Astagfirullah. Ah, zikir itu paling afdal itu. Ya, orang kalau nggak punya anak, ada yang nggak punya anak di sini. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku suruh ya Allah, kata Nabi Nuh, kepada umatku agar mereka istighfar. Dengan istighfar itu nanti Allah akan ampunkan mereka. Lalu apa manfaat istighfar? Yursilis sama alaikum midrara. Hujan akan turun. Wa yumbitkum bi amwal, akan menggampangkan rezeki. Wa banin, dan bisa membuat yang mandul punya anak. Nah, jadi pergi ke dokter sana, dokter itu, dokter sana, tapi jangan lupa Allahnya disentuh. Jadi kalau nggak punya anak, nggak punya cucu, suruh anaknya banyak-banyak istighfar kepada Allah. Nah, habis itu dia ke dokter kemana terserah. Tapi jangan lupa apa? Istighfar kepada Allah. Bukan sekadar lisannya, tapi dia maknai astagfirullah, minta ampun ya Allah, mudahkan aku punya keturunan. Astagfirullah. Nah ya? Udah, yang punya anak, tak punya cucu, suruh istighfar. SMS kan mereka. Ini informasi langsung dari Allah, surat Nuh. Masya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih apa yang dia janjikan. Insya Allah ya. Dah, yang nggak punya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nggak punya anak. Suruh apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi orang yang makan sahur dianjurkan ia makan sahur, berikutnya mepet dia. Jadi kalau buka itu, Pak, sunnahnya apa? Mepet juga, disegerakan maksudnya. Ya, saya kuat-kuat sampai jam 7, enggak. Ini bukan masalah kuat-kuatan ini. Masalah sunnahnya sahur itu, apa buka itu adalah dipercepat. Kalau dia sahur agak mundur, jangan jam 3 sahur dimundurin, kira-kira setengah jam lagi mau azan gitu. Paling afdol. Sudah? Lalu bagaimana, Pak? Apakah saya harus berniat lagi ketika makan sahur? Perlu niat nggak Bapak makan sahur? Nah, perlu nggak? Nawaitu sawma ghadim an ada'i fardhus syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Perlu nggak itu? Sebenarnya orang kalau sudah makan sahur itu otomatis mau puasa. Memang ibu kalau makan sahur Bapak mau ngapain sahur? Mau makan pagi? Kan tidak, kan terniat sahur nih, mau puasa nih. Otomatis. Nah, makanya ketika orang makan sahur dianjurkan, andaikan dia tak baca nawaitu shaum di malam,
dengan sikap dia makan sahur udah otomatis berniat itu. Karena niat itu berjamaah itu amalan hati, mesti itu. Umpamanya, ya, jadi nggak perlu diucapkan sebenarnya aslinya tak perlu diucapkan, ya, kayak usolli, nggak perlu. Begitu apa sholat begini, sholat apa ini? Subuh 2 rakaat. Kalau dia di depan dia niatnya cepat takbirnya Allahu Akbar, berarti mazhab Abu Hanifah dia. Apa itu niatnya di depan? Kalau lama dia Allahu Akbar, berarti ketika Allah tuh dia isinya niatnya mazhab Syafi'i dia. Usolli tidak ada Nabi ajarkan, usolli nggak ada. Tapi Imam Nawawi menyuruh supaya memantapkan hati kita. Sebenarnya nawaitu samawadin tidak dibutuhkan, tapi ada peringatan Nabi. Kata Nabi apa? Malam yubayit falau siyamalah. Barang siapa malam-malam tak berniat, tak dianggap puasa dia. Kalau puasa sunnah, ya, niatnya habis subuh boleh. Tapi puasa wajib nggak boleh. Aisyah, Nabi Muhammad habis subuh ke rumah. Aisyah ada makanan, nggak ada Rasul. Baiklah kalau begitu aku puasa. Padahal habis subuh kan. Tapi kalau puasa wajib dia niatnya harus malam. Ya? Niatnya harus malam hari. Jika malam hari nggak berniat, dianggap tidak puasa dia. Terbangun tiba-tiba begitu, ya, udah komat gitu. Dia dianggap tidak puasa. Hanya tidak boleh dia makan siang itu pesta pora mumpung nggak puasa, dimakan dia rujak, nasi goreng, nggak boleh. Kenapa? Karena dia dianjurkan menghormati siang Ramadan. Sudah? Apa tadi? Niat tadi amalan mana? Amalan batin. Di sini deh. Banyak kita lihat pintu itu, ya, geser katanya. Begitu lihat pintu mau keluar kan? Udah ada di sini kan? Lihat pintu udah mau keluar aja langsung. Lihat kamar mandi gitu, pengen wudhu, langsung aja berwudhu. Lihat makanan begitu, langsung aja makan. Lihat istri begitu, langsung istri. Ya, niat itu sebenarnya tidak perlu diucapkan. Lihat pintu kan tak? Aku mau ke pintu, aku mau pulang, mau keluar kan tak perlu, betul nggak? Bapak lihat punya minuman gitu. Aku mau minum, aku haus, tak perlu kan? Ambil air, bismillah langsung. Pintu buka langsung keluar. Aslinya begitu niat itu. Makanya jadi perbuatan dia menggeser pintu otomatis mau keluar dia. Perbuatan dia makan sahur otomatis mau puasa dia. Jelas ya? Jadi orang yang dia makan sahur otomatis dia sudah berniat walaupun dia malamnya nggak berniat. Tapi kalau ada berniat malam pun jangan dibid'ahkan. Kan nggak ada Nabi Muhammad melarang. Karena Rasulullah nggak pernah ngajar kita malam-malam duduk. Nawaitu bid'ah dong itu. Ada nggak begitu? Atau dia diam langsung keluar? Enggak. Kalau ada perintah begini, ambil layangan di atas atap. Nggak mau tahu, pokoknya layangan harus turun tuh. Bapak ngambilnya bagaimana? Hah? Pakai apa ngambilnya? Pakai galah. Atau Bapak menghadirkan tangga. Perintahnya nggak ada. Ambillah galah atau bambu atau tangga. Ambil layangan. Nggak ada. Ambil layangan itu. Ini kan berpikir ini. Ambil layangan gimana ya? Pakai mana ya? Pakai bambu, pakai tangga. Karena tangga dan bambu itu membantu mengambil layangan itu, maka menghadirkan tangga dan bambu itu menjadi wajib dia. Satu paket dia. Keluarlah kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu kewajiban tak tercapai dia kecuali dengan tangga dan bambu tadi, maka menghadirkan bambu dan tangga menjadi wajib karena mencapaikan apa itu? Perintah ngambil layangan. Perintahnya barang siapa dia malam-malam tidak berniat puasa, dianggap tak puasa. DKM punya kebijakan begini aja dah. Kita niat barang aja, takut ada yang terlupa nanti. Habis tarawih atau witir, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ghadin, itu barang. Dan ada, maka jangan ini bambu tangga ini. Makanya saya sering menyampaikan begini, cara beragama itu bukan begini. Jika tidak sama dengan Nabi, maka bid'ah. Bukan begitu. 7 kan? Jika tidak sama dengan Nabi, maka bid'ah. Yang benar 7 juga. Jika tidak sesuai dengan syariat
maka bid'ah. Nah, itu. Ya. Allah haramkan makan babi. Hurrimat alaikumul maitata waddam walahmal khinzir. Makan babi. Yang haram makan daging babi. Kalimatnya laham. Ya, kulitnya boleh bisa menjadi kerupuk kulit. Kenapa? Yang haramkan dagingnya. Bulunya boleh menjadi kuas martabak. Kan begitu. Giginya boleh nggak begitu? Itu Quran juga jadi tak diungkapkan semuanya karena include otomatis. Tak mungkin diharamkan daging babi, tulang babi, lemak babi, bulu babi, kulit babi, taring babi, gigi babi, jigong babi. Tuh Al-Quran gitu nanti itu. Udah paham? Ya? Ambil layangan itu. Menghadirkan yang ini. Itu kadang-kadang orang kalau dia langsung tembak dari diri dia ke hadis Nabi itu tak dicampakkannya para ulama ini yang keliru cara beragamanya. Ya? Keliru cara beragama itu membuat distract itu. Ya? Membuat merasa benar gitu. Nah, dianggap kita ini ahlul bidah semua. Ya? Jadi makan sahur itu dengan niatnya disunnahkan. Kata Imam Nawawi, mengucapkan niat itu sesuatu ibadah tidak akan menjadi dia manfaat hatta dia talaffaz, sampai dia lafazkan. Udah ya? Apa tadi? Makan sahur. Nah, nanti kalau ingin dibuat, kalau ikuti Nabi ya, Nabi itu makan sahurnya pakai kurma 3. Ya. Karena kurma itu banyak kandungannya itu, ada karbohidratnya, ada juga zat besinya, macam-macam lah ya, yang bisa menguatkan, memfreshkan kembali. Sunnah-sunnahnya ada. Tapi kalau makan sahur pokoknya apa aja terserah. Ya, yang penting dia makan sahur dan jangan mepet. Tidak ada penjelasan begini. Waktu azan boleh makan itu. Allah belum qorqomatis belum apa? Belum akhir ke sholat. Bukan. Itu maksud hadisnya azan di zaman Nabi itu ada 2 kali. Ya, azan pertama namanya fajar kizib, fajar bohongan. Yang kedua fajar apa namanya? Sodik, fajar jujur itu. Yang dimaksud boleh azan habis makan itu atau ketika azan makan itu fajar kizib. Kalau sudah azan Allahu Akbar yang di mulut lepahin, buang, kumur-kumur. Ya, bukan maksudnya fajar yang di awal tadi itu. Fajar yang kedua ini dia makan masih makan, batal puasanya. Makanya begitu dibuatlah imsak para ulama. Imsak itu sebenarnya boleh nggak makan minum setelah itu? Sebenarnya boleh. Itu adalah ide dari para ulama, ihtiyat karena 10 menit kira-kira setelah imsak itu azan subuh. Dibuat stop di sini. Mazhab Syafi'i ini terkena dengan ihtiyat, hati-hati. Hati-hati. Apa namanya itu? Hati-hati itu namanya preventif. Betul nggak? Apa namanya? Preventif. Maka dibuatlah imsak itu. Artinya menahan itu. Setelah itu minum masih boleh, kira-kira minum seteguk 2 teguk air atau segelas kopi susu boleh lah. Tapi cepat-cepat panas-panasnya. Gitu kan? Kayak minum makan bakwan kepanasan. Cepat-cepat makannya, minumnya. Apa waktunya mepet sudah. Nah, sudah dibuatlah imsak jadwalnya. Walaupun setelah itu masih boleh makan. Tapi itu cara para ulama agar kaum muslimin ini rapi ibadahnya. Baik, itu pertama ya. Jadi orang yang didoakan oleh para malaikat yang makan sahur. Jadi kalau ngomong begini agak haus saya nih. Nggak boleh minum lagi soalnya. Baik, yang kedua sekarang. Orang yang didoakan malaikat, orang yang rajin berinfak. Yanzilani malakan. Ma min muslim yusbih. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim berada di waktu pagi. Pagi ya. Perhatikan ini. Pagi itu ya boleh jam 8, jangan berpikir habis sholat subuh. Enggak, pagi. Makanya ada kalimat begini nih. Pernah dengar begini? Barang siapa sholat sebelum fajar 2 rakaat, nah, ya, maka mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Itu maksudnya qobliyah subuh.
Bukan sebelum fajar, sebelum azan. Sebelum azan tuh kalau nggak witir, tahajud. Karena orang Arab tuh beda istilah sama kita. Orang Arab mengucapkan sholat subuh itu sholat fajar namanya. Lihat, asar, maghrib, isya. Pas subuh, fajar. Di kita subuh itu ya subuh. Kata Nabi, rakaataini qablal fajr. 2 rakaat sebelum sholat subuh maksudnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya qabliyah subuh itu. Bukan sebelum subuh. Sebelum azan itu namanya apa? Tahajud atau witir. Udah, jangan salah pengertian ini. Kata Nabi, mamin muslim yusbih. Tidaklah seorang muslim berada di waktu pagi. Saya tanya Bapak, pagi itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam berapa mentok pagi itu dikatakan pagi? Ya? Ada sholat sunat isyraq, ada sholat sunat duha. Kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama Saudi yang meninggal tahun 2001, orang jika sholat sunat syuruk dia, itu kategori sholat duha juga sebenarnya. Hanya terlalu dini, terlalu hijau gitu. Kenapa? Karena sholat duha yang paling abdul itu kata Nabi, seolah-olah anak onta jika menginjak tanah terasa panas. Jam berapa tuh? Nah, jam berapa tuh mulai panas aspal itu? Hah? Jam 10, terlalu panas itu. Kepanasan itunya. Jam berapa kira-kira? Jam 8, tengah 9. Itu paling abdul sholat duha. Sholat syuruk, nah antar kita ini, itu jamnya benar ya. Angka 8 itu ya. Kadang-kadang jam di depan ini berantakan gitu. Nah, kadang-kadang salah 1, 2, 3, 4, banyak jam di sini. Bisa dijual ini. Ya, kiri kanan. Di sini belum satu lagi nih. Kayaknya ada yang pas pakunya itu. Bukan main ya, sisi 4 sisi ya. Jangan-jangan di atas ada nih. Sudah? Nah, itu jadi apa tadi ngomong saya tadi? Mau jadi ngomong jam lagi. Syuruk itu jadi ada 3 tempat sholat yang haram ya. Pertama pas terbit matahari. Syuruk itu jangan pas terbitnya, haram. 1, setan keluar. Yang kedua, orang-orang menyembah matahari lagi beribadah dia pas terbit matahari di wara. Nah boleh, kata Syekh Soleh, lewatkan sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kalau pas syuruknya haram, alih-alih dapat pahala dapat dosa dia. Itulah makanya kalau kita beramal ini pakai ilmu, baru benar. Yang kedua pas tengah-tengah. Makanya kalau zuhur itu bukan pas di tengah. Definisi salat zuhur itu matahari tergelincir dia. Baru zuhur dia. 2. Yang ketiga pas tenggelam, nggak boleh sholat. Kecuali sholat yang ada sebabnya, masuk masjid pas tutup matahari, pas tenggelam, boleh karena ada sebabnya dia masuk masjid, tahiyatul masjid. Sholat jenazah boleh hukumnya, apa sebabnya? Karena ada sebabnya. Sholat duha tadi apa tadi? Abdulnya apa? Ketika anak onta terasa panas kakinya menginjak tanah, abdul tuh. Tapi jika ada orang sudah sholat syuruk, insya Allah sudah otomatis dianggap sholat duha. Kalau ada waktunya, lanjutkan. Baik. Tidaklah seorang mukmin kata Nabi berada di waktu pagi, maka malaikat turun itu. Yang satu ngomong begini, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, hari ini orang yang berimpak, ya Allah, gantiin ya Allah. Gantiin impaknya. Kira-kira doa malaikat makbul nggak itu? Hah? Makbul nggak? Insya Allah makbul. Ya Allah, orang yang beribadah, ganti dia. Gantinya begini, tidak harus uang juga yang datang. Karena caranya Allah SWT mengabulkan doa itu 3. 1, bim salabim, abrakadabra, langsung makbul. Yang kedua, doa itu tak dikabulkan dalam bentuk yang kita minta, tapi setiap musibah terhindar kita. Yang ketiga, doa itu disimpan oleh Allah menjadi pahala di akhirat. Maka jangan buruk sangka sama Tuhan. Kok nggak mau kabul ya? Nggak kabul-kabul. Bukan. Cara Tuhan orang nggak kena musibah, kita nggak ada masalah, nggak sakit. Coba kalau sakit kanker lah ya, penyakit, coba. Kan nggak cuci darah ginjalnya coba. Tiap hari cuci darah. Ya, dan bahaya itu. Baik, kita kembali ke pangkal. Malaikat pertama, ya Allah, orang yang berinfak kasih gantinya.
Sudah? Yang samping ngomong lagi, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang suka menahan hartanya, tolong binasakannya. Bentuk sedekah itu tidak harus bentuknya uang, mengkasih makanan, ya, betul nggak? Senyum juga sedekah ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Betul ya? Jadi bentuknya itu, nah sekarang kita masuk sekarang. Kata Nabi, barang siapa berinfak sebutir korma. Sebutir korma sebesar ini ya. Nah pas ini. Tapi gedean dikit ini. Agak gembung. Ya. Kata Nabi, jika ada orang berinfak satu butir ini, maka Allah akan mengembangkan dan membesarkan pahalanya sampai seatas sebesar gunung, kata Nabi. Coba, hadis Sahih Imam Bukhari. Udah? Perhatikan. Begini Pak, kita ini kalau beribadah ternyata ini menggunung-gunung Allah kasih. Dalil pertama ini nih, ya. Kalau orang berinfak sebutir korma, Allah korma situ naik ke atas pahalanya itu, besar, lebar, tinggi. Satu. Yang kedua kata Nabi, nah perhatikan, kita ini kalau beramal soleh Pak, Allah kasih pahala menggunung-gunung ini. Yang kedua kata Nabi, nanti akan datang orang di akhirat kata Nabi, membawa pahalanya sebesar gunung Tihamah. Tihamah itu adalah pegunungan yang di Saudi Arabia. Nah, menggunung-gunung, sholat 2 rakaat, maka jangan sia-siakan ini. 2. Yang ketiga kata Nabi, manit takhadha kalban, barang siapa kata Nabi memelihara anjing, maka akan rontok setiap hari pahalanya qiratun, 1 gunung Uhud. Ada mengatakan kirotoni, 2 gunung. Berarti 2 gunung pahalanya hancur. Ludes. Hati-hati ya. Ada kan melihara anjing sini? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada Pak di rumah Pak. Mana? Boneka. Boneka anak-anak nggak masalah ya. Anjing yang depan rumah sebagai pengganti bel. Nggak boleh aja. Jadi kalau aku langsung diserangnya kita. Ya. Awas anjing galak tulisannya. Jadi anjing tidak boleh dipelihara, apa itu? Karena hal itu mengusir malaikat. Baik. Jadi itu buktinya kalau kita beramal soleh jemaah, pahalanya menggunung itu. Terus ini saya mengkasih sebutir korma, ya, kepada orang yang tak puasa, menggunung pahalanya, apalagi ngasihnya ke orang yang puasa gitu loh. 1. Yang kedua, saya mengkasih 1 butir korma begini, sebutir korma, apalagi 1 pak. Masya Allah. Apalagi kalau ngasih air minum 1 kotak. Masya Allah. Kedua. Apalagi kalau dia ngasih bungkus pakai kepala kakap. Oh, kakap pahalanya. Sudah ya? Coba bayangkan itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Ini Ramadan, kata para sahabat mengatakan Nabi Muhammad tuh kalau datang hari Ramadan, ajwadun nas, manusia yang paling dermawan dia. Paling gampang keluar. Jadi ringnya itu ketika Ramadan naik dermawan Nabi itu. Ikuti Nabi. Kenapa? Di luar Ramadan saja 1 butir korma kita berinfak ya dengan syarat 2 ya. Pertama ikhlas, kalau sebutir pasti ikhlas lah. Yang kedua syaratnya adalah didapatkan dengan yang halal. Di luar Ramadan membunuh. Apalagi dalam Ramadan. Kata Nabi, atakum syahrul mubarak. Kalau setiap awal Ramadan Nabi bicara begini. Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Berkah itu menurut bahasa adalah artinya barakah itu ziyadah, nambah. Jadi kalau di luar Ramadan dia menggunung, dalam Ramadan menggunung-gunung lagi itu. Coba tiap hari usahakan berinfak. Kasih makanan ke sini. Ibu-ibu goreng bakwan gitu. Ya, bala-bala tuh bakwan. Nah, taruh ke sini dimakan orang panas-panas gitu. Ada yang ngasih aqua 1 kardus ya buat taraweh. Masya Allah ya. Ajwadun nas. Nabi Muhammad jika datang bulan Ramadan ajwad. Jadi kalau fadlun utama, afdal lebih utama. Kalau hasan baik, kalau ahsan lebih baik. Kalau dia judun dermawan, kalau ajwadun lebih dermawan. Ya, jelas itu Pak. Ya, berinfak.
Ini Ramadan nih. Maka saya katakan gini, ada 3 amalan yang afdal Ramadan ini, Pak. 1, infak. Yang kedua, salat malam. Yang ketiga, baca Quran. Imam Syafi'i itu, ya, dia itu menghatamkan, saya lihat dari apa namanya referensinya. Sebulan tuh 60 kali. Ramadan tuh 60 kali, berarti seharinya 2 kali khatam dia. 60 khatam sebulan. Coba bagaimana caranya? Saya tes, saya baca Quran cepat saya. Jadi baca Quran itu ada 3, ada hijr, cepat, ada nanti namanya tadwir, sedang, ada nanti mujawad, agak lambat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Innal ladzina qalu, itu namanya hijr. Ada sedang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, itu namanya tadwir. Ada yang lambat lagi, kayak qori itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Apa namanya? Mujawab. Saya tes kemarin saya tes. Saya cari referensi 60 sebulan. Hebat sekali Mas Syafi'i, 60 sebulan. Berarti seharinya 2 kali khatam dia itu. Sehari. Kita sebulan aja 1 aja setengah mati ngapan. Ya, sehari 60 sehari. Satu kali khatam aja sebulan kita udah ngapan kayak ikan loan kita. Kapan waktunya? Nah, Imam Syafi'i sebulan. Bagaimana itu? Saya tes. Saya hibir saya baca kemarin tuh. Saya cepat itu setengah jam itu. Jadi kalau dia orang biasa rata-rata baca Quran 1 jam itu 1 juz dibagi 2 menjadi berapa tuh? Jadi berapa tuh? 1 jam. Berarti kalau dia 1 jam, kalau dia 30 juz kan 30 jam kan? Dibagi 2 itu. Ternyata begini, kenapa secepat mana dia itu baca Syafi'i? Ya, secepat mana? Ternyata kata Ibnu Qayyim menyimpan ilmu itu ada 3 tempat. Ilmu pengetahuan disimpan pada 3 tempat. Yang pertama, pada otakmu. Ilmu yang kepala. Makanya kalau ada ilmu itu di sini, kalau ada ustaz baca ilmu, ya, ilmu itu di sini apa yang kau hafal. Yang kedua, menyimpan ilmu itu kata Ibnu Qayyim pada tulisan dokumen, ilmu bukan begini. Jadi ini bukan ilmu, ini dokumen. Kalau ustaz nanti begitu baca ini nanti kamu mati. Ya, ini dokumen namanya. Ya, ada katanya ilmu pemahaman tidak perlu apa lagi. Justru ilmu itu di kepala bukan di sini. Kalau ilmu apa itu di seluruh, di sutur. Ilmu itu di dadamu. Kalau bukan pada yang tertulis. Yang ketiga menyimpan ilmu itu kata Ibnu Qayyim pada mulutnya. Pada mulutnya bagaimana? Berpikir saya lama-lama. Ternyata begini maksudnya. Namun baca Fatihah. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya suruh baca Fatihah langsung, kira-kira langsung lancar ya? Bangun tidur ya? Hah? Lancar apa? Baca ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ikhlas. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar kan? Tak dipikirkan dari otaknya, tak dibacanya pada mushaf di mulutnya. Ternyata orang itu kalau sudah dia hafal sangat mudah hafalannya, tak dipikirkan mulutnya mengalir itu. Seperti bapak nama Fatihah itu. Apa bapak pikirkan begitu? Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Syafi'i itu tingkat hafal Quran udah di mulut. 20 sudah di mulut. Itu yang di mulut apa? Jibo. Dihafal. Coba. Makanya wajah disebut dalam tarikat. Ini syahrul Ramadan yang unzila fihi. Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Bukan acara-acara yang kira-kira mendukung Quran, cerdas, cermat, isikan dengan Al-Quran. Buat acara anak-anak, ibu-ibu yang tadarusan, kajian, saya mulai vaksin tiap subuh pagi. Pokoknya viralkan masjid itu buat acara Quran. Memang ini bukan Quran, lagi awal Quran, festival Quran.
baca berkali-kali banyak, baca lagi, malam-malam aku baca. Ya, yang mulai baca saya biasanya apa? Ini kurma, anas, luar dan apa lebih fakul, ya. Akhirnya kita ingin baca, saya punya sesekali apa ada di depan. Doa itu punya membaca, ya terlalu kata. Ternyata Imam Syafi'i juga bacanya mungkin ketika sholat di luar sholat sambil berhari gitu, luar biasa. Dan beliau itu berjalan, Pak, saya butuh kopi gitu. Kenapa kalau begini Syekh Syafi'i? Aku setiap kali aku mendengar sesuatu, langsung nyempil ke rekam sini, tutup ini, supaya tak masuk ke suara-suara. Kok banyak-banyak ini? Nah, kalau ini semua masukannya, sudah takut masuk. Ya, apa lagi? Bom air, tapi bom tidak perlu. Bom air, seperti begitu ya. Memang bakal ini zamannya sedekah. Ini saat-saatnya lebih besar-besar hal sedekah. Akan orang kita kalau punya uang, saya susah Pak. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang iman itu suruh dia berinfak dalam keadaan lapang maupun susah. Kalau kita susah menurunkan menginfak, kita berinfak kita. Ya. Kalau kita berinfak dalam keadaan lapang biasa, dalam keadaan susah bisa nggak berinfak. Itu apa? Ya. Yang begini ada begini. Nah, boleh begini. Nah, boleh. Nanti tidak ada kata Nabi ibu jemaah tak boleh minta sama orang ini. Ada soal yang bukhara. Nanti di akhirat Allah bangkitkan dia berusaha Allah, wajahnya tampak daging tengkorak. Tengkorak ini orang mana tidak ada tuh. Dia umpaman ya. Jadi nggak boleh minta, nggak boleh. Di minta boleh di dunia. Dia mau kata. Tapi jika orang membentak, jangan membentak. Tuhan mengatakan wa masail. Kalau peminta begini pada tanda, jangan bentak. Maaf juga atau ditangkap langsung. Dia dari dia memperbaiki. Makanya buruknya ketika dikatakan ini bulan sedekah, buruknya apa? Di Ciputat mulai ada gerobak itu. Itulah buruknya. Ya. Jadi peminta itu ada dua, bisail wal mahrum. Tadi saya baca ayatnya. Waladina fi amwalihim haqqun ma'lum, bisa ada yang begini, wal mahrum ada yang tidak. Ya, tapi dia tidak mau minta karena dia menjaga harga diri, tidak mau minta. Tapi kita bisa lihat sepatu anak-anak sore, bajunya sudah menjadi budal, kasih. Kemudian ikhfah, ini Arab gitu, ada pedagang jual barang berapa tadi? 400 sekian. Saya nggak tahu barang itu apa. Ada yang bingung. Berapa nih Pak? 50 rial aja. Saya 450. Saya jelaskan. Jika cerita dikasih buku saudara. Dan berbeda ini tadi. Kenapa Bapak ke saya 400 rial, ke dia 70 rial? Begini, ibu ini tidak mau dibantu. Ya artinya begini, dia ikhfah menjaga harga dirinya. Dan kalau nggak barang itu ibu mengalami ya, harga berapa? Nah, makanya saya asli normalnya 400 ribu kira-kira ya, mungkin berapa harganya kira-kira. Kenapa? Karena kalau aku jujur ini sedekah, dia tidak mau. Maka aku kata Bapak itu, aku katakan kurangkan harganya karena sisanya aku berinfak kepada dia. Kepada aku normal lagi bos. Makanya di antara etika kata Allah ini Pak, kalau kita mengasih zakat sama orang, jangan ucapkan ini zakatku. Hatinya itu agak gimana nih? Agak terpukul. Maka kalau kata Allah, dalam hatimu niatkan untuk bayar fidyah, bayar zakat, itu ya Allah ini Pak ya, ini pemberian kepada fitrah. Jangan sebut zakatnya atau sedekahnya. Bukan tak boleh ya, boleh. Itu proses nanti anak yatim dipajang. Dipajang, kita sampai anak yatim dapat duit abu, dapat dipajang.
Sekarang saya bertanya, yang butuh ibadah ada yakin atau tidak? Jika sebaiknya Bapak datang ke panti, kasih aja mereka laku itu. Jangan seperti agak malu untuk menjadi panti. Ya, kalau sudah ada, ini kalau nggak ada ini, saya tahu ini. Jadi orang menilai itu, ya, salah sebaik. Yang butuhkan pahala kita, betul nggak? Dulu di zaman sahabat suka dibawa karpet itu, karpet dibawa karpet. Tiba-tiba ada seorang anak menukar duit, ya, namanya ayah, aku dapat tadi aku beli di Subhanallah. Yang bakar katanya, duit bukan saya, kebalikan. Tapi aku katakan Maya berdua, kebalikan aku berinfak buat orang yang berdiri memberikan bakar. Apa Maya aku dapat bagian punya baju juga. Apa terjadi? Maka mengadulah anak sama ayah ini, ayah namanya Yasin, anak namanya Ma'an. Begini suruh Allah berinfak, tiba-tiba anak menemukan bagaimana? Kata Nabi apa? Mana wanita ya Yasin, wa ma'akhafta ya Ma'an. Kalau ini Yasin sudah berinfak ke dunia, sudah sampai ke Allah itu. Ma'an, uang yang bertemukan itu menjadi engkau. Nah Bapak, ibu boleh berinfak masalah ini? Boleh? Kalau jauh-jauh mana suaminya kere, Ops, bijinya musuh dari kalau kita nggak biru apa ya, bajunya kumuh, badannya jelek. Ibu boleh rimpak sama suami itu. Apa yang ibu masak istrinya itu rimpak. Bu, mau kemana? Mau rimpak. Rimpak kemana? Disuruh kalau aku belum kasih dorong aku itu kan ya, aku belum kasih. Apa kan di rumah anak bawah? Kan di rumah kamu sama saya. Setiap kali ketemu, aku bikin semua orang. Aku juga butuh bagi dong. Aku mencari mengadulah suami istri ke depan. Istrinya mengadu. Wah, aku udah berinfak. Tapi suami itu, katanya aku butuh juga infak. Kasihlah. Kata Nabi, benarlah saudara, Ibnu Mas'ud, benar suami itu. Kalau suami ke istri tak ada sedekah kewajiban. Paham? Makanya kata Nabi, yang paling panjang tangan dari antara kalian, kata Nabi, adalah Zainab binti Jahsy. Apa keutamaan Zainab ini? Dia suka meminta benak, menenunnya, dijualnya, berinfak. Jadi dia bisa berinfak. Kalau kita tak bisa, anak istri harus ada yang sedekah. Jadi pada dua orang ini, pada tiga orang, suami tak ada infak, sudah infak sama dia. Terutama pada anak, ada istilah sedekah apa istilah apa zakat nggak ada tiga orang ini. Yang kedua kepada istri nggak ada zakat. Yang ketiga kepada orang tua nggak ada istilah zakat. Kewajiban dan level itu lebih tinggi daripada sekedar zakat dan infak. Kata Nabi apa? Kata Nabi, kafar bil mar'i isman an-yudhi amal jatuh. Cukuplah seorang yang Nabi dianggap dia jahat, berdosa. Siapa itu? Saudara itu dia sia-siakan keluarganya. Anaknya tak dibayar SPP, tak ada semakan. Ya, kalau dia jual makan ayam berpet, apalagi makan padang, ibu semua makan tukir di rumah. Harus sama. Ya, baik. Saya pikir dua hal ini lah. Ya, yang bagi kita butuhkan dalam Ramadan. Pertama kali apa? Sahur. Yang kedua, siapa orang yang dilakukan? Orang berinfak. Tidak ada sopan. Ada penjawab? Mana? Nah, boleh. Boleh kalau mana? Ya. Nah, siapa tahu mungkin fidyah. Fidyah itu berlaku pada orang yang kuat kita. Jika orang tua kita tidak mampu puasa, jangan paksa puasa. Dia boleh bayar fidyah. Yang kedua, fidyah juga boleh bagi orang yang sakit. Ini Pak, kalau dia sakit berbeda dua. Ada yang sembuh dilakukan, ada yang tidak. Ini kalau dia sembuh Pak, tak akan buat puasa. Bayar fidyah. Ya, yang ketiga pada orang yang mampu dan berdosa.
Dan kenapa ada wanita yang menyusui atau lagi hamil? Ya, berapa jumlah fidyah adalah fitrah tahun ini? Kata Basnas 60.000. Ya, besarnya jumlahnya tahun 2023. Berapa ya? 60. Ya, kurang jangan lebih boleh. Ya, apa? Ibaratnya boleh kurang, nambah boleh. Terus zakat daripada kotak bumi atau beras. Mazhab Syafi'i beras makanan pokok itu yang apa? Ya, karena orang makanan berarti dia itu mintaan. Ya, kalau lagi bagaimana Pak? Engkau kasih satu beras pandan wangi, aku bersih atau dewi, tak ada. Nah, jangan beras doang. Jangan beli aja dari kuota nanti dia. Ya. Kasih beras juga.